Kita mulai dalam baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam tarawih yang ke-6. Alhamdulillah kita diberi Allah, diberikan Allah kita sehat walafiat dan diberikan kelembutan iman dan manusia iman, dan kita bisa melangkahkan kaki kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan mengeluarkan kajian-kajian ilmu oleh guru Mastari Mazhab. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan juga ya Bu, kalau saya ada tengah ya Bu. Alhamdulillah, dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat kelak nanti ya Bu. Dengan ilmu kita bisa ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dari kita sehari-hari. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umat yang kiamat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Mudah-mudahan adinda kita bermasalah Pak Umbun dirawat rumah sakit ya Allah. Yang biasa kita dirawat rumah sakit, mudah-mudahan Allah akan menghapusnya dan bisa berjamaah bersama dan juga Ananda Ali yang sedang sakit, alhamdulillah kemarin desiuman tinggal masih sadarnya dia. Mudah-mudahan dengan pakaian kita semua bisa sembuh. Amin ya Allah. Kita semua yang Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Berdoa zakir kita ya Allah, dan semoga tujuan kita diberi kesehatan dalam keadaan lagi berjuang dakwah yang seluruh menegakkan amal kita. Untuk memberikan waktu untuk guru kita Ustaz Jamal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, kita dipertemukan oleh Allah kembali pada malam hari ini. Tadi kita sudah laksanakan salat isya dan salat tarawih. Ini malam yang keberapa ibu-ibu? Malam ke-6, berarti besok puasa yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan ini terus selamanya rame begini terus. Jangan sampai ntar udah pertengahan Ramadan mengalami kemajuan. Sopnya apa, Ma? Maju. Gak ada orangnya pada ke pasar, pada ke mall belanja baju. Ya Allah. Bikin kue. Ya boleh bikin kue, mah boleh aja. Ya, tapi tetap taraweh ya. Bikin kue sambil zikir, sambil dengar ceramah. Jadi manfaat, ya kan? Bikin kue jalan tapi sambil zikir, bikin kue jalan tapi sambil dengar ceramah. Jadi manfaat. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada 3 amalan ibu-ibu sekalian. Ada apa? 3 amalan. Kalau kita bisa amalkan 3 hal ini, maka Allah berjanji, Allah lah yang akan langsung memberikan ganjarannya dari Allah. Jadi saking besarnya pahala dari Allah, Allah yang langsung ngasih ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal, Bu. Kalau kita bisa laksanakan 3 hal ini, Masya Allah, luar biasa sekali.
Apa 3 hal itu? Yang pertama sabar. Yang pertama apa? Sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, hanyalah Allah yang memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah. Jadi saking banyaknya pahala sabar, Allah kasih nggak pakai hitung-hitungan. Kita ini kalau punya teman, misalnya saya berteman nih, memang berteman dia Majar Melui, saudara, ngasih gak hitung-hitung, kira-kira gimana bicara luar biasa kan? Nah begitulah kata Allah, saking besarnya pahala yang Allah kasih, gak pakai hitung-hitung, gak sekali ibadah 70, sekali ibadah 1000, gak pakai begitu, banyak ibadah, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini orang-orang yang sabar di luar biasa. Karena sabar ini, hadirin jamaah sekalian, itu kata para ulama, sabar ini asal mula dari seluruh kebaikan. Al aslu fi kulli khair. Ya, asal mula dari seluruh kebaikan. Jadi kalau kita melihat kebaikan, pasti ada sabar dalam kebaikan tersebut. Kata para ulama, ada 3 waktu kita mesti sabar. Kapan saja kita mesti bersabar? Yang pertama, as-sabru fi taatillah, sabar dalam taat ibadah kepada Allah. Kan ibu-ibu hadir ya, ke sini dengar majelis taklim, ngaji, sholat berjamaah, ini mesti sabar. Kalau nggak ada sabar, berat. Jam segini enaknya ngapain tuh? Rebahan sambil main HP, main TikTok lagi. Atau nonton sinetron, dia kan? Tapi kita sabar, kita tahan. Ngapain? Ini bulan Ramadan ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Hadir, datang, baik ke mushola ataupun sini majelis taklim ya, kemudian dengan ceramah, kemudian ibadah. Nah ini bersih sabar. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan maksiat ya, ini juga mesti sabar. Apalagi hari ini ya, maksiatnya banyak ya kan. Zaman dulu hadirin jamaah sekalian, ya mohon maaf, kalau ngelihat perempuan, mohon maaf nih, pakai celana pendek nggak ada di kampung kita, ya kan Pak Haji? Kalau mau ngelihat perempuan yang pakaiannya kurang bahan, tahu bahan kurang bahan, bahannya kependekan gitu ya, ke mall, celana jubrai, pakai celana jubrai zaman dulu kan, ke mall, kemana kalau mau ini, ke tempat-tempat ya itulah gitu kan, nggak ada di kampung kita. Sekarang di kampung kita perempuan pakai celana pendek, ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Maka kita mesti sabar ya, sabar diri kita jangan bermaksiat kepada Allah. Maka yang ketiga, nah ini yang pertama, tapi kita sabar dalam taat beribadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam apa? Ketika mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga mesti sabar ya. Masya Allah, hidup ini pasti ada ujian semua. Orang kaya ujian, orang miskin ujian, semua itu ujian. Ya. Apalagi punya anak ujian, nggak punya anak ujian. Punya istri ujian, nggak punya istri ujian lagi, lebih berat ujiannya. Punya istri 1 ujian, istri 2 lebih berat lagi. Saya punya teman Bu, bebini 2 dulu, udah meninggal almarhum insyaallah. Bebini 2, cuman ya gitulah, umpet-umpetan, ya kucing-kucingan. Ya. Suatu saat ketahuan sama bini pertamanya, dia kawin lagi. Pulang ke rumah istri pertama nggak bisa, pulang ke rumah istri kedua nggak bisa. Akhirnya tidur di mobil. Padahal punya bini 2, tidurnya di mana? Di mobil. Ya Allah, katanya gua punya bini 2 nggak bisa tidur, di rumah nggak bisa, di sana nggak bisa, akhirnya di mobil gua tidur. Hah? Di mobil matiin AC, buka sedikit, itu tidur di mobil. Ya Allah. Nah, jadi semua hidup ini ujian. Maka orang yang bersabar ketika mendapat ujian adalah orang yang sukses dalam kehidupan ini. Jadi semua ini ujian. Ya.
Ganjarannya kapan? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersabar, ketika mendapatkan ujian dan musibah dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran yang sangat besar. Saking besarnya, dalam riwayat dikatakan hampir saja mizan Allah nggak sanggup menimbangnya. Tahu mizan? Nanti di yaumil akhir itu ada mizan, timbangan. Semua amal kita ini, amal baik, amal buruk akan ditimbang. Saking beratnya pahala orang-orang yang bersabar, hampir saja mizan Allah itu nggak sanggup menimbang. Masya Allah. Ya Rasulullah itu manusia yang paling sabar. Dicaci, dimaki, diolok-olok, dihina, pengen dibunuh, nggak pernah. Tetap Rasulullah SAW istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti bersabar apapun keadaannya. Kata Rasulullah, as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu di hantaman yang pertama. Jadi misalnya kita nih dapat ujian apapun itu, yang kecil aja, misalnya keluar masjid atau keluar apa, sendal kita hilang. Gimana sikap kita ketika pertama kali hilang? Nah, itulah sabar. Kalau ketika kita hilang, semuanya dari Allah, nanti insya Allah akan kembali dari Allah, itu sabar. Tapi kalau baru keluar, orang ke masjid bukannya sholat pada nyolong sendal, oceh-oceh misalnya, nah itu berarti kita tidak sabar. Berarti sabar itu fisod matil ula, di hantaman yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar insya Allah. Apalagi ibu-ibu ini mesti banyak sabar. Jangan usah ke situ-situ mulu. Apa namanya, anak, ya bersabar terhadap anak, bersabar suami, bersabar terhadap keluarga, insya Allah diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan apa amalan yang Allah berjanji akan memberikannya secara langsung, bahkan saking besarnya ganjaran dari Allah, hampir saja mizan Allah tidak sanggup menimbangnya. Saking besarnya ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang apa? Berpuasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu illa siyam. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang puasa. Jadi kalau kita puasa, ganjarannya langsung dari Allah. Nah sekarang kita ini puasa nih Ramadan, puasa yang terbaik kata para ulama, afdolus siyam, puasa yang terbaik itu puasa di bulan Ramadan. Maka kita sungguh-sungguh puasa. Jangan hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja, gak makan, gak minum, bukan. Tapi bagaimana mata kita puasa. Makanya bulan Ramadan ini ngelihat HP-nya dikurangin, Bu ya. Di HP itu yang bagus banyak, yang nggak bagus lebih banyak. Ya, telinga kita dipuasai. Ya, kalau ada orang bicarakan aib orang lain, mendingan jauh daripada kita dengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita puasa, kaki kita puasa, semua anggota tubuh kita, sampai hati kita puasa. Gimana hati puasa? Hati yang puasa itu hati yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan apapun dia terikat dengan Allah. Itu hati orang-orang yang berpuasa ini, yang kata Imam Ghazali, shaum khawasul khawas. Puasanya orang khusus. Bukan khusus lagi, khusus. Jadi apa? Spesialis khusus. Maka mudah-mudahan kita bisa benar-benar puasanya ini. Ya, jangan setengah-setengah. Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Nggak dapat apa-apa, hanya mas sekalian. Puasa tapi ngerumpi, puasa ngomongin aib orang, puasa mungkin ya ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak dapat apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Nanti di surga ada pintu yang Allah khusus buka untuk orang-orang yang di dunia rajin berpuasa.
Namanya adalah Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ini pintu khusus, pintu khusus. Kalau kita nyebutnya sekarang pintu VVIP. Kalau ada pintu VVIP boleh sembarangan nggak orang masuk? Nggak boleh. Kalau nonton bola atau nonton apapun itu ya orang khusus, nggak boleh sembarangan orang masuk. Nah, itu juga nanti ada pintu khusus yang Allah buka untuk orang yang sering puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya. Maka hadirnya jemaah sekalian, pintu itu dibuka hanya untuk orang yang selama di dunia suka berpuasa. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk dari pintu tersebut, insyaallah. Yang ketiga, hadirnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang Allah berjanji akan memberikannya langsung dari Allah. Saking besarnya pahala dari Allah, hampir saja mizannya Allah gak sanggup untuk menimbang amalan tersebut. Apa itu hadirnya jemaah sekalian? Amalan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, wa aslaha dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya langsung dari Allah. Maka jadilah orang yang pemaaf. Jangan pernah menjadi orang yang pendendam. Ya, kebalikan dari pemaaf itu apa? Pendendam. Jadi orang pemaaf kepada siapapun itu. Pemaaf ini sifat orang bertakwa. Kata Allah dalam menceritakan sifat orang bertakwa dalam surah Ali Imran, salah satunya wal afina anin nas, memaafkan orang lah. Memaafkan orang lain. Ya. Ini sifat orang bertakwa. Dan ini sifat Rasulullah SAW. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah bukan pendendam. Bayangin hadirnya maskan orang Mekah yang dulu suka menyakiti Nabi, suka menghina, mengolok-olok Nabi. Nabi pernah dicekik hampir mau mati. Nabi lagi sholat dilempar pakai kotoran unta. Nabi keluar rumah tiba-tiba banyak kotoran depan rumahnya, banyak duri-duri depan rumahnya hadirnya maskan. Padahal Nabi cuma ngajak manusia kepada Allah. Nabi bukan minta jabatan, Nabi bukan minta harta, enggak. Nabi cuma ngajak manusia beriman kepada Allah. Kalau mereka beriman, mereka masuk surga. Mereka beruntung dunia dan akhirat. Tapi apa yang didapatkan Rasulullah? Hinaan, cacian, makian, siksaan, bahkan ujian, cobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah punya kekuatan, masuk kota Mekah, semua dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Sampai orang yang paling memusuhin Rasulullah, Abu Sufyan, musuh besar Rasulullah, minta maaf, dimaafin. Hindun binti Utbah, ini yang bunuh pamannya Nabi, bunuh pamannya Hamzah, itu namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Bunuhnya kejam, Bu. Bukan hanya dibunuh, bunuhnya ditombak dari belakang. Dia kalau dari depan nggak kelawan sama Hamzah, ditombak dari belakang. Udah mati, dibelah dadanya, jantungnya diambil, dimakan, dimuntahin lagi. Kejam nggak? Kejam. Datang kepada Nabi minta maaf, dimaafin sama Nabi. Masya Allah. Kalau model kita nih yang datang begitu, na'udzubillahi ya. Nah, jadi baginda Nabi SAW orang yang pemaaf. Maka jadilah manusia pemaaf. Jangan jadi manusia pendendam. Kata Abdullah bin Mas'ud terakhir, ya apalagi nih bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ini ya, kita kan biasa sebelum masuk Ramadan biasanya apaan, Bu? Ngirim WhatsApp. Ya. Ketika tangan tidak bisa bergerak, ketika mulut tidak bisa bicara, stroke namanya, bawa rumah sakit cepetan. Orang kadang WhatsApp begitu ya Pak Haji ya. Mulut nggak bisa ngomong, tangan nggak bisa bergerak. Jadi apaan? Stroke, bawa rumah sakit buruan, jangan lama-lama. Ya. Iya, bercanda Ibu. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, ya memaafkan di sini apalagi bulan Ramadan khususnya ya, kita saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Bahkan nanti di dalam bulan Ramadan, nanti Idul Fitri juga kita saling memaafkan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, dia pernah ditanya, wahai Abdullah, kaifa tastakbiluna syahr Ramadan?
Ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dulu kalian menyambut bulan Ramadan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Maka ahaduna yajra'u ay yastaqbilal hilal wa fi qalbihi dzarratu hiqdin ala akhihil muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana para sahabat dulu menyambut bulan Ramadan? Tidaklah kami ini berani, tidaklah kami ini lancang, ya, menghadap atau masuk ke dalam bulan Ramadan, ayyastaqbilal hilal, ya, masuk hilal, maksudnya masuk ke bulan Ramadan, wa fi qalbina, dan di dalam hati kami, mithqala dzarrati hiqdin, ada sebiji dzarrah sifat dengki, sifat benci, ala akhihil muslim, kepada saudaranya yang beriman, orang Islam. Jadi gak berani masuk Ramadan kalau masih ada kedengkian, kalau masih ada kebencian kepada saudaranya yang muslim. Maka penting kita di bulan Ramadan ini bersih-bersih hati. Bersih rumah udah, bersihin masjid udah. Yang penting lagi bersihin apa? Hati. Kalau hati bersih, insya Allah ibadah kita tenang, ibadah kita nyaman, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya kita puasa sabar ya, sabar dan sabar, karena sabar itu bisa lagi kata Allah juga surga dan jaga kesabaran kita dan jaga aktivitas kita, jangan saling pendendam, jaga kita jadilah orang yang pemaaf, jauhkan sifat benci sama teman, jauhkan sifat benci sama teman, sama saudara-saudara sekalian, dan kita termasuk golongan Allah, golongan orang yang dimasukkan ke Allah, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Mari kita akhiri dan berhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.